yaitu tanggapan beliau tentang wawasan kebangsaan ini yang saya kutip dari ceramah-ceramahnya, dari buku-bukunya yang isinya luar biasa. Beliau ini sangat Pancasilais, Bang Refli. Kiai Haji Muhammad Isa Al-Ansari, tokoh Masyumi. Dia mengatakan bahwasanya sekian banyak butir-butir yang ada di Pancasila, artinya dari 2 sampai 5 itu semua tidak bisa dilepaskan dari butir yang pertama, nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari itu Habib Rizik sering menyatakan, kami dari gerakan Islam pun sama sekali tidak menolak Pancasila. Gimana mau menolak? Yang bikin ulama. Bagaimana Nabi ditawarkan ketika itu, ya Muhammad, kalau kita berdamai saja, kita lebih baik yaitu sama-sama kita saling hormat menghormati. Ya kan. Tapi bagaimana cara menghormati ini yang menarik. Hari ini kita buat di depan Ka'bah, hari ini kita nyembah Allah, besok nyembah berhala. Besok nyembah Allah, besok nyembah berhala. Gantian. Nah, itulah yang sekarang ini banyak orang-orang menggunakan paham pluralisme yang mengatakan semua agama sama. Dari dulu Abu Jahal sudah seperti itu. Itu kan sama yang mencampur adukan agama, Bang Refli. Ada juga, ya kan? Ada seperti itu. Semua agama sama-sama, Tuhan itu sama. Nah, makanya Allah jelaskan dalam surat yang lain, Al-Kafirun, yaitu qul ya ayyuhal kafirun, sampai ayat terakhir lakum dinukum waliyadin. Dan makanya dalam surat Al-Insan Allah katakan wala tuti minhum athiman aw kafuron, jangan kau mengikuti kemauan mereka, orang-orang kafir maupun orang-orang pendosa besar. Ini pelajaran buat kita di lapangan. Artinya kita bukan berarti kita nggak boleh humanis, silakan kita bergaul bersahabat, tapi manakala bertentangan dengan akidah, maka kita nggak boleh gadaikan akidah kita. Dan Allah katakan lagi dalam surat Al-Insan ayat 25, wadhkurisma rabbik bukrata wa asila. Ya Muhammad, sebutlah nama Tuhan engkau, artinya zikirlah, mengingat-ingat nama Allah di pagi hari maupun di sore hari. Artinya Allah mengingatkan kepada kita melalui Nabi Muhammad, jangan kita lepas ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai spirit buat kita yang betul ada di dakwah ini, Bang Refli. Nah, gitu. Ya, itu memang tema yang Habib sampaikan ini kan tema klasik, ya, maksudnya tidak pernah selesai perdebatan antara misalnya kelompok yang so-called dianggap pluralis gitu dengan kelompok yang dianggap dalam tanda kutip juga eksklusif, ya kan? Atau satu inklusif, satu eksklusif. Tapi memang yang terjadi adalah mudah sekali akhirnya saling tuding, ya kan? Iya, betul. Gitu. Seolah-olah tidak ada bridgingnya, jembatannya. Apalagi yang Habib ingin mention dalam kesempatan ini? Ya, yang saya pengen katakan di sini bagaimana sosok dari pemikiran HRS Habib Rizik Syihab. Bagaimana beliau itu tidak cuma sebagai ulama tapi sebagai cendekiawan. Beliau kita sama-sama mengetahui S2 beliau mengangkat tema yaitu Pancasila. Dan kemarin belum lama beliau berhasil S3. Ini makanya kenapa saya buat ini, karena yaitu berawal dari tulisan-tulisan beliau sendiri. Itu bab 14 ya. Bab 14. Ya kan, beliau kan waktu itu menulis buku tentang wawasan kebangsaan. Nah, di situ kita pengen coba rangkum lagi bagaimana yaitu tanggapan beliau tentang wawasan kebangsaan ini yang saya kutip dari ceramah-ceramahnya, dari buku-bukunya yang isinya luar biasa. Beliau ini sangat Pancasilais, Bang Refli.
Refli. Oke. Beliau sangat memahami yang luar biasa, Iya. ya kan? Bahkan bagaimana yaitu pandangan beliau bagaimana sih pandangan Islam tentang Pancasila ini. Iya. Nah, yang menarik di sini Ane tulis sedikit Bang Refli ya, Iya. Ane bacain sedikit. Iya, silakan. Di sini bahwasanya beliau Habib Rizik mengatakan bahwasanya Islam adalah akidah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Islam menolak semua ideologi atau pemikiran manusia manakala bertentangan dengan akidah. Iya, iya. Nah, di muka bumi ini kita simpulkan dari berbagai macam ideologi tidak terlepas dari 3 pemikiran ideologi Bang Refli dimanapun. Oke. Yang pertama ada yaitu pemikiran yang mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, Iya. mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa dan mengakui pula bahwasanya Tuhan yang Maha Esa itu juga mengatur kehidupan manusia dari mulai akhir dunia sampai akhirat. Oke. Artinya Tuhan Maha Esa nggak cuma mengatur masalah sholat, puasa, tapi masalah muamalat juga diatur. Oke. Disitulah yaitu pemikiran-pemikiran Islam. Kita meyakini bahwasanya agama, ajaran-ajaran agama ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Oke. Ya kan, lain halnya kalau sekularisme yang mengatakan agama harus dipisah dengan negara. Padahal tidak seperti itu, karena Islam adalah agama yang sempurna. Oke. Bahkan Nabi mengajarkan kita pengen ke WC aja diajarin tuh, masuk kaki yang kiri, keluar kaki yang kanan. Masalah urusan istinja aja diajarin, apalagi masalah berekonomi, apalagi masalah yang lebih besar lagi itu ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. 3 periode diajarin juga. 3 periode. 3 periode. Nah, terus yang kedua ada ideologi yang mengatakan mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, tetapi dia menolak bahwasanya Tuhan Maha Esa itu mengatur masalah dunia. Artinya Tuhan Maha Esa itu cukup masalah ibadah saja. Nah, disitulah bercokol pemikiran sekularisme. Oke, memisahkan urusan agama dan urusan negara. Ya? Nah, yang ketiga pemikiran ideologi yang tidak mengakui adanya Tuhan, disitulah komunisme. Oke. Nah, sekarang kita lihat Pancasila ada yang di mana? Nah, alhamdulillah Pancasila bahkan sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Ya, dan dari sila kedua, ketiga, keempat, kelima semua bersumber dari ajaran ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu ada di dalam yaitu Al-Qur'an, persatuan, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pengurusan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia semua. Yaitu saya ingat ada seorang tokoh yang bernama Kiai Haji Muhammad Isa Al-Ansari, tokoh Masyumi. Dia mengatakan bahwasanya sekian banyak butir-butir yang ada di Pancasila, artinya dari 2 sampai 5 itu semua tidak bisa dilepaskan dari butir yang pertama, nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari itu Habib Rizik sering menyatakan kami dari gerakan Islam pun sama sekali tidak menolak Pancasila. Gimana mau menolak? Yang bikin ulama kan seperti itu. Ya, nah, jadi propaganda yang mengatakan seolah-olah nih kita ngomong syariat, kita ngomong hukum Islam seolah-olah pengen menggantikan Pancasila. Padahal itu kita sangat-sangat yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila begitu Bang Refli. Dan kita lihat juga bagaimana di sini kita kenal namanya 4 pilar ya, 4 pilar bahwasanya Pancasila sebagai dasar negara, bagaimana Undang-Undang Dasar 45. Artinya di sini saya ingin menyimpulkan dari pemikiran Habib Rizik karena waktu terbatas. Artinya Islam ini, kita ngomong syariat ini bukan barang yang haram buat di negara Pancasila. Bukan barang yang haram. Artinya apa? Artinya itu tidak bertabrakan dengan konstitusi. Bagaimana di sila pertama jelas ketuhanan yang Maha Esa. Di Undang-Undang Dasar 45 wabil khusus pasal 29 ayat 1 dan pasal 29 ayat 2, negara menjamin setiap warganya memeluk agama dan menjalankan ibadahnya masing-masing. Dan bagaimana kita lihat dekret presiden
tentang Piagam Jakarta. Walaupun secara teks sudah dihapuskan, tapi Piagam Jakarta itu masih yaitu melekat dengan Dekret Presiden 5 Juli tahun 59 yang bahwasanya mengatakan bahwasanya yaitu undang kembali kepada UUD 45 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Nah, yang menariknya saya pernah membaca tulisan yaitu Profesor Kasman Singodimedjo. Yaitu Kasman Singodimedjo itu Kasman Lion on the Table. On the Table. Yang mantan ketua KNIP kalau nggak salah ya. Komite Nasional Indonesia Pusat. Dia Kasman itu orang Muhammadiyah kalau Muhammadiyah. Dia pernah saya baca tulisannya, dia mengatakan antara Piagam Jakarta dan Undang-Undang Dasar 45 ini yaitu sesuatu yang nggak bisa terpisahkan antara ruh dan jasad, satu kesatuan. Jadi orang-orang yang selama ini mempropagandakan seolah-olah mau ditabrakan antara agama dengan konstitusi kita, ini berarti nggak ngerti sejarah, Bang Refli.